Jadi ketika kemarin saya mengatakan bahwa KIB ini auto bubar manakala dua partai politik sudah memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Persatuan Pembangunan. Pada dasarnya itu adalah bubarnya KIB dalam konteks pencapresan. Tetapi sebagaimana termuat di dalam piagam deklarasi bahwa akhir dari KIB ini memang akan membutuhkan kesepahaman bersama karena kita berkumpul juga menandatangani piagam deklarasi. Tentu kalau memang secara resmi dibubarkan juga akan ditandatangani dalam sebuah pengakhiran piagam deklarasi. Tetapi secara politik bahwa perbedaan pilihan capresnya akan menjadikan KIB auto bubar begitu. Lihatnya ya dengan dinamika itu ya sangat bagus ya untuk mereka berkompromi ya untuk menentukan siapa cawapres yang terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo. Saya sih melihat ya ada peluang di antara tiga nama itu ya, nama Cak Imin, lalu nama Erick Thohir ataupun nama Erlangga ataupun RK. KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari tiga partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo. Dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Simpel saja, bahwa masing-masing mempunyai strategi politik, kemudian masing-masing punya kedaulatan politik, itu sangat wajar. Mas Bram, 1 bulan lebih yang lalu, saya bersama-sama Mbak Rifana dan juga beberapa rekan yang lain membahas mengenai hal ini, bahwa pada saat itu peluang terbesar itu adalah 3 poros. Nah, 3 poros. Tetapi bukan tidak mungkin menjadi 4 poros karena adanya Golkar dan PAN yang belum menyatakan apakah mereka bisa bersama-sama ataukah nanti bergabung dengan salah satu poros. Tetapi paling kecil kemungkinannya menjadi 2 poros. Tapi pada saat itu saya sudah menyampaikan di beberapa media juga lain, saya sudah menyampaikan bahwa perkembangan 1 bulan ke depan ini menarik. Nanti bisa saja ini tetap 3 poros, bahkan bisa menjadi 2 poros. Dan sekarang ini sudah menjadi semakin jelas kelihatan. Dan ini yang membuat semua merasakan bahwa ini ada sesuatu hal yang memang ya konsolidasi yang terjadi. Apakah kemudian para ketua umum akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum. Karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. PAN bilang KIB sudah bubar dengan sendirinya. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Yandri Susanto memastikan Koalisi Indonesia Bersatu KIB dengan sendirinya telah bubar usai Partai Golkar dan PAN memutuskan koalisi dengan Prabowo Subianto. Kalau dikatakan KIB bubar dengan sendirinya, KIB bubar kata Yandri di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta, Senin 14 Agustus. KIB awalnya dibentuk dengan beranggotakan PAN, Golkar, dan P3. Yandri menjelaskan 2 parpol besar anggota KIB yakni Golkar dan PAN sudah memutuskan dukungan kepada Prabowo. Sementara P3 lanjutnya telah memutuskan beda jalan dengan mendukung Ganjar Pranowo. Kansai yang besarnya ke Prabowo, yang satu ke Pak Ganjar, dan kedua ke Pak Prabowo, kata dia. Meski demikian, Yandri mengatakan PAN tidak memiliki persoalan dengan P3 yang memutuskan berbeda jalan koalisi baginya. PAN dan P3 tetap menjalin komunikasi secara biasa, tapi dalam hal koalisi berbeda, kata Yandri. Dari awal saya sampaikan bahwa KIB auto bubar manakala partai-partai anggotanya sudah menyatakan dukungan resmi yang berbeda kepada capres tertentu, kata Romi, sapaannya dalam keterangan resmi Minggu 13 Agustus. Nama KIB sempat diumumkan sehari usai ketiga ketua umum PAN, Golkar, dan P3 menggelar pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 12 Mei 2022 lalu. Seiring waktu, P3 terlebih dahulu memutuskan mendukung Ganjar pada April 2023 lalu.